kemarin Ibu sempat nelpon Tiang untuk minta waktu berkonsultasi. Sekiranya apa yang bisa Tiang bantu, mohon disampaikan. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk mendampingi saya hari ini. Jadi benar, di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait pelaksanaan pembelajaran saya di kelas. Jadi kebetulan saat ini saya mengajar di kelas 7. Nah, selama proses pembelajaran dalam beberapa waktu ini, saya menemukan kendala Bapak atau permasalahan. Jadi saya merasa diri saya itu tidak dapat atau belum mampu memfasilitasi seluruh siswa yang kemampuannya heterogen tersebut di kelas gitu. Oh, jadi Ibu mengalami kendala itu di kelas, menemukan permasalahan bahwa siswa kita yang heterogen seakan-akan tidak mampu seperti tadi aktif atau sesuai harapan karena kemampuan mereka yang beragam. Nah, dari hal itu apa yang sekiranya yang bisa bantu untuk Ibu? Nah, di sini Bapak saya sudah mencoba beberapa cara yang sekiranya dapat memecahkan permasalahan saya, namun saya rasa itu belum tepat begitu. Jadi saya ingin Bapak mungkin nanti dapat memberikan saya masukan terkait bagaimana metode, kemudian nanti juga proses pembelajaran yang sebaiknya saya lakukan pada kelas 7 tersebut. Jadi yang Ibu harapkan Tiang atau saya jadi observer begitu ya, untuk proses pembelajaran itu. Nah, sekiranya di kelas berapa dan kapan itu akan dilaksanakan Ibu? Oh, baik. Jadi Bapak mungkin bisa besok, Bapaknya kebetulan besok saya mengajar di kelas 7D. Jadi 7D. Saya mohon bantuannya untuk menjadi observer. 7D. Di kelas 7D Ibu ya? Jam 7.8 Bapak. Jam 7.8. Nggih. Nah, untuk besok di kelas 7D jam 7.8 itu apa saja yang sekiranya perlu saya amati Ibu? Mungkin di sini bagaimana caranya nanti saya supaya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kemampuan siswa yang heterogen, terutama yang lambat belajar Pak, yang mengalami keterlambatan dalam belajar, begitu. Jadi yang perlu saya nanti observasi yaitu peningkatan partisipasi begitu ya? Karena siswa itu heterogen, bagaimana caranya kan begitu ya. Betul, Bapak. Nah, selama ini apa saja langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan di kelas biar saya ada gambaran dulu lebih awal, bisa kiranya diceritakan. Baik, singkat cerita Bapak, untuk proses pembelajaran saya selama ini sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, kemudian bagaimana kemampuannya mereka di kelas. Nah, dengan berdasarkan hal tersebut, saya membentuk kelompok dengan tutor sebaya Bapak. Saya memilih leader-leader yang terbaik dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya pilih mereka untuk menjadi panutan dari teman-temannya dalam satu kelompok. Nah, namun masih juga belum dapat menghasilkan hasil yang optimal. Mungkin karena juga terkendala waktu, Bapak. Jadi selama ini Ibu sudah melakukan pengelompokan siswa yang heterogen, sudah mendiagnostik gaya belajar siswa, kemudian menggunakan tutor sebaya, tapi terkendala juga dengan waktu, begitu ya. Jadi kalau kalau saya bisa simpulkan bahwa fasilitas yang Ibu ajar di kelas, siswa itu kurang berperan aktif semua karena kemampuan mereka yang heterogen, kemudian kejar-kejar waktu lagi, gitu Ibu ya. Betul sekali Bapak. Jadi selama ini sudah melakukan sesuatu, berarti besok itu yang lebih banyak akan saya amati, gitu ya. Baik. Selain itu, sekiranya ada yang Ibu mau sampaikan? Untuk saat ini sudah cukup Bapak. Besok Tiang minta bimbingan, kemudian masukan dari Bapak. Terus selama ini, kalau saya boleh tahu lagi sedikit, Ibu menggunakan model belajar apa? Kemudian metodenya seperti apa? Baik. Sejauh ini tentunya setelah selesai COVID, saya menggunakan model pembelajaran tatap muka, yaitu luring, luar jaringan, kemudian juga problem based learning Bapak. Saya memberikan mereka permasalahan untuk menggali kemampuan berpikir tingkat tingginya, critical thinking mereka, bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan dalam bahasa Inggris tapi Bapak ini. Ya, itu memang lebih besar lagi begininya permasalahan untuk muridnya. Nah, kemudian juga selain itu saya telah menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti yang berbasis IT, misalnya Quizzes, Canva, dan lain-lain yang memang digemari oleh siswa. Iya Ibu, luar biasa sekali.
pembelajaran Ibu selama ini seperti yang Ibu sampaikan sudah menggunakan model blended, sudah problem based learning, penggunaan IT, beragam media, nggih. Tapi tetap juga seperti tadi ada beberapa siswa dengan kemampuan yang heterogen, mereka kuranglah berpartisipasi sesuai dengan harapan kita. Kemudian Ibu juga kewalahan dari segi waktu, gitu ya. Betul sekali, Bapak. Kalau begitu, terima kasih Ibu sudah mempercayakan kepada saya. Kita bertemu besok di kelas 7D pada jam 7.08. Baik. Persiapkan segala sesuatunya, Ibu boleh kembali ke tempat. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bapak. Stand up, please. Greeting. Good afternoon, everyone. Okay, good afternoon, everyone. How's your feeling today? Is it good or bad? Good. Okay, hope you guys are in a good condition. Jadi bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Before going to start the lesson, let's pray. Okay, let's pray together. Absent number 5. Where are you? 5. Okay, lead the prayer, please. Let's pray together. Okay, close your eyes, everyone. Say to your God to make this lesson today is happy and successful for you, so you can continue the lesson until last time. Thank you. Have a seat, please. Silakan duduk. Oke, sebelum lanjut, Miss mau mengadakan absensi. Sebelum itu, Miss mau memastikan dulu. Rangga, what happened to you? How's your feeling today? Good, okay. And Rama, hello. How are you today? How is your feeling? Good. Okay, you have to be good. So everyone, I hope you are in a good conditions. You have to fill this one. Silakan diisi, digambar ya. Nanti gambar ekspresinya kalian. Agus, help me to spread it to your friends, please. Okay. Silakan nanti diisi sesuai arahan dari Miss. Absen dulu ya. If I call your name, you have to raise your hands and say Present. Agus Mandara. Present. Agus Ariadna. Present. Agus Yoga. Present. Sutrisna. Absent. What happened to her? Kenapa? Oh, izin. Okay. Kemudian the last one, Rup Pandey. Okay, Pandey. So there are 2 students are absent today. Ada 2 yang absen ya. Satu sudah berhenti, satunya izin. Oke, terima kasih. Let's continue the next one. Kita lanjutkan. Di sini Miss mau menanyakan kepada kalian sebelum lanjut ke chapter 5, we have to go back to chapter 4. Jadi kita bahas dulu sedikit, ingat-ingat dulu sedikit di bab 4 sebelumnya. Jadi apa yang kalian ingat tentang chapter 4? What do you remember about chapter 4? One topic that we have discussed in chapter 4. Okay, schedule. Okay, Maha, what is schedule in bahasa? What is the meaning of schedule? Jadwal pelajaran. And then di situ apa lagi? Days. Rama, what is the meaning of days? Hari. How many days in a week? How many days in a week? How many? Berapa banyak? 7 days in a week. Next one, the last one. Time. What is the meaning of time? Who remembers the English of 7 tepat? 7 o'clock. Jam 12 tepat? Nah, ini susah nih ngomongnya. 12 o'clock. Oke, good job. Ya, jadi berdasarkan hal tersebut, kita lanjutkan supaya hari ini anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita belajar supaya anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Ada 2. Yang pertama, nanti kita menyimak video ya. Ada video yang diputarkan. Simak baik-baik. Nanti anak-anak di sana menemukan kosakata baru. The new vocabularies of school buildings. Jadi kosakata baru tentang gedung-gedung di sekolah ya. Jadi nanti itu yang kita pelajari. Kemudian nomor 2, nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak semua dapat menganalisis ungkapan menyatakan letak. Letak itu misalnya ada di atas, di bawah, samping, belakang, depan, atas, bawah ya.
ya. Oke, nanti. Sebelum itu juga Miss mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Yang poin penting dari English class deals-nya apa? Poin pentingnya? Yang disiplin. Selain itu jangan ribut sama dengan disiplin juga ya. Yang paling penting yang ada masih Jangan bermain HP. handphonenya. Kalau penggunaan handphone di English class-nya gimana? Di Locker. Selain itu, kalau diapakan baru boleh diambil? dipakai seperti menyimak video di YouTube dan lain-lain. Ya, oke. Kalau dipergunakan atau diminta oleh guru baru nanti diambil ya. Berarti gimana ini? Boleh ditaruh dulu ya. Oke. Silakan ditaruh di tempat yang nyaman. Boleh dimasukkan ke tas yang bawa tas. Boleh yang penting tidak dipergunakan dulu ya. Oke. Jadi anak-anak sudah ingat dan sangat siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ruang kelas juga sangat bersih. Anak-anak juga mayoritasnya sebagian besar sudah happy. Coba dong, please show me your best smile. Kasih dia senyum terbaiknya. Senyum terbaiknya. Oke, good job Rama, kelihatan gigi ya. Oke. So everyone, let's continue to chapter 5 di bab 5. You have to see this picture. Lihat gambar ini. What do you think? Apa yang kalian pikirkan dengan sebuah gambar ini? Sekolah. Sekolah. Sekolah in English is school. Habis itu apa lagi yang kalian bisa amati? Anaknya happy. City. Anaknya happy. What is the English of murid that Alvin? Student. Student. Ada student atau student? Student. Student itu betul salah? Salah. Oke, apa lagi yang bisa kalian lihat di sana? Gedung sekolah. Gedung atau bangunan itu in English is building ya. Building. Jangan dibaca building, tapi building. School building. School buildings ya. Jadi bangunan-bangunan di sekolah, jangan building lagi. Ya, nanti itu dikoreksi. Itulah hal yang akan kita pelajari hari ini mengenai school buildings dan juga letak-letaknya. Kita amati lingkungan sekitar kita nanti bersama-sama. Oke, itu pemahaman awal kalian. Kita lanjutkan dengan ice breaking. Nah, Miss sudah siapkan 2 ice breaking supaya nanti kalian bisa lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran, lebih happy lagi untuk Agus Mandara dan Yoga ya. Supaya nanti bisa happy. Jadi, let's do the first ice breaking. Kita lakukan ice breaking yang pertama. The title is say the colors. Jadi katakan warna. Clue-nya adalah katakan warna. Jadi kita katakan warna ya. Jangan nanti lain-lain. Nah, who wants to try? Siapa yang mau mencoba? Katakan warna. Clue-nya adalah katakan warna. Who wants to try? Yellow. Come here, Rama. Come here. Yellow. Ayo, nanti Alvin, Rama, Alvin. Coba. Bisa. Alvin kan pintar bahasa Inggris. Oke, you can stand here. Bisa berdiri sini. Tunjuk. Yellow. Katakan satu-satu. Yellow. Ini warna. Method. Jadi, clue-nya adalah katakan warna. Kita lanjutkan ke ice breaking yang kedua. The second ice breaking. Are you ready? Ready. Are you ready? Go. Oke, agak lupa ya. Oke, let's click it. The second ice breaking. Nah, sekarang you have to prepare your phone. Satu handphone berdua ya. Ya, silakan. Atau satu gini bertiga boleh juga. Yang penting tersedia handphonenya. Sekarang Miss mau anak-anak semua mulai fokus. Sekarang tugas dari leaders. Leaders come here please, come to the front of the class. Leaders of this class. 1, 2, 3, 4. Apa ada yang tidak hadir leadernya? April, leader. Ada berapa di sini leadersnya? 5. Berarti pas sekarang kalian bisa bergabung dengan anggota grupnya masing-masing, cari posisi nyaman, baru kita lanjutkan ya. Silakan cari temannya. Semua sudah ada di grupnya masing-masing. Sekarang tolong amati videonya dengan baik. Ini tentang school buildings. Apa artinya school buildings? Sekolah. Let's see and watch the video. Selain yang ada di video, apakah kalian bisa lagi mengamati di sekolah ini? Apa saja ruangannya selain itu? Ruangan Ruang guru. What is the English of ruang guru?
Kebalik. Teacher's room. Ya, lagi selain itu ada apa ya? Reading room. Reading room. Oke, lagi? Apa lagi ada? Ruang komputer. Ruang komputer. What is ruang komputer in English? ICT room, computer room atau computer lab ya, itu boleh. Oke, really good job. So I wanna give you a question. What is your favorite place to go in this school? Favorite place? Canteen. Okay. Aditya, what do you usually buy at canteen? Nasi, rice. Okay. Next one? Bakso. Bakso. What is bakso in this? Okay, good job. Next one. Siapa lagi punya tempat favorit yang lain? Okay. What's your favorite place, Intan? Classroom. Classroom. Okay. What happened to your class? Why do you love your class? Kenapa suka? Kelasnya sepi. Oke, istirahat. Oke, berarti kita berikan Intan ruangnya. Intan ini suka ketenangan, dia suka hal yang sepi-sepi ya. Tapi jangan sendirian nanti Intan ya. Nanti sekarang Miss mau kasih kalian tebak-tebakan. If you can guess what building is it, you have to raise your hands and tell me what building is it. Tentang gedung. Miss kasih clue-nya. It is a place for study. Classroom. Classroom. It is a place to read some books. Reading room. Tetot. Library. Library. Okay. It is a place to do some experiment. Okay, the last one. It is a place when you want to meet your teachers. Teacher Room, oke. Mahalnya udah siap-siap gini ya. Oke, thank you everyone. Berarti kalian sudah sangat paham tentang school buildingsnya. Semoga nanti ingat seterusnya. Sekarang tugas untuk kelompok. Leader ingat nanti pandu teman-temannya supaya semua ikut berperan aktif ya. Nanti gilir-giliran, jangan sampai tidak ada yang ikut. Jadi di sini adalah word search. Artinya mencari kata. Di mana mencari kata? Apakah di saku? Tidak. Kita cari kata di handphone. Jadi nanti Miss kirimkan link dari grup. For each group only play one handphone. Satu aja handphonenya. For each group. Siapkan handphone yang siap. Ya boleh handphone siapa aja. Satu handphone untuk satu grup. Nanti berembuk ya, cari temannya nanti. Boleh berdiri silakan. Jangan duduk misalnya terlalu jauh. Jadi Miss kirim linknya di grup. Jadi di situ ada kata yang harus kalian cari. Miss kasih waktu 5 menit cepet-cepetan. Tapi tidak boleh ada yang memainkan dulu sebelum teman semuanya siap. Jadi setiap kelompok semua dibalik dulu handphonenya. Kalau sudah dibalik dulu. Tidak ada yang boleh memencet dulu. Ini gimana? Saudara? Ya, hah? Udah ketemu, udah boleh lihat dulu. Oke, jadi ini tentang preposition word search. Jadi tentang mencari kata, letak ya, posisi. Ada yang in front of, next to, in, under, between, behind, and on. Yang terakhir. Itu kalian cari semua di sini. Boleh vertikal, horizontal, menyerong itu, asal tidak dia acak gitu ya. Jadi silakan nanti dicari dalam waktu 5 menit, cepet-cepetan. Siapa yang paling cepat, dia grupnya yang menang. Miss kasih nilai plus, nilai apresiasinya bintang, banyak bintang. Ya. Oke, Rama tersenyum, senang sekali ya hari ini Rama. Rama sangat aktif hari ini. Siapa yang belum siap kelompoknya? Grupnya gini sudah? Rangga? Ardi gimana Di? Ardi ya? Ardi sudah? Sudah bisa buka? Oke, are you ready? Go! 1, 2, 3, go! In 5. Di sini yoga, dari sini yoga biar kelihatan.
warnanya biru. Gimana? Tadi menemukan kata-kata itu kesusahannya apa? Tidak ada. Kenapa? Oh, kembali. Ya. Kebanyakan dari yang sudah maju tadi in-nya ketinggalan ya. In-nya nyempil dia di sana. In-nya di atas itu. Sekarang Miss mau kita semua bernyanyi. So everyone stand up please. Okay, who wants to lead to sing this song today? Siapa yang mau memimpin? Yang ingat? Agus, oke, Agus. Ya, oke, Agus sini boleh. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, go. Where di mana? In front of di depan, behind di belakang, beside itu di samping. Where di mana? In front of di depan, behind di belakang, beside itu di samping. Up on itu di atas, under itu di bawah, here over there, di sini dan di sana. Up on itu di atas, under itu di bawah, here over there, di sini dan di sana. Oke. Oke, who remembers the English of di depan? In front of. Di belakang? Behind. Di samping? Beside. Di antara dua hal. Between. Terus, what is the English of di mana? Where. Okay. Who knows the English of di kiri? Nah, yo. Ketot, sedikit. Ketot. Ketot. Jangan di sini, di depannya. Kanan. Oke, good job. Sekarang kita lanjutkan dengan playing a game. You have to find out the treasures that your friends hiding. Jadi kalian menemukan benda berharga kalian, nanti disembunyikan sama temannya. Terus kalian akan mencari dengan menutup mata, tapi nanti yang mengarahkan adalah teman satu kelompoknya. Yang tercepat mencari itulah pemenangnya. Miss kasih setiap grup waktunya adalah 3 menit. Jadi nanti selama itu kalian cari, misalnya temannya di contoh Agus come here. Ya, Miss kasih contoh. Misalnya Agus berdiri, terus ditutup matanya, terus temennya mengarahkan under. Berarti Agus ke bawah nanti. Ya left. Ya tak di kiri berarti bendanya. Terus right berarti bendanya ke kanan. On the table berarti cari dia. Do you get it? Paham? Oke. Ya, nanti kita coba. Let's do it. Jadi kalian sudah bisa menggunakan kata-kata tentang preposition of place, letaknya di mana. Kemudian tadi sudah bisa juga menggunakan kata-kata atau vocabulary tentang school buildings ya. Jadi Miss harap nanti itu diingat, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kalau misalnya ada ketemu tiba-tiba di jalan sama bule, di mana lokasinya ini? Kalian bisa dah ngomongin, ada di sini. Jangan pakai bahasa isyarat lagi. Nah gitu lagi ya. Sudah tahu semua. Jadi terkait dengan pembelajaran hari ini, kita sudah di penghujung penutup acara atau kegiatan pembelajaran. Miss mau kalian mengutarakan apa yang belum dipahami. Nah, ada nggak yang merasa kurang jelas tentang dua topik kita hari ini, school buildings, kemudian preposition of place-nya? Ada yang masih kebingungan? Tidak. Oke, kalau gitu Miss tunjuk satu persatu untuk memastikan. Dika, what is the English of perpustakaan? Library. Betul. Ya. Mang Adi, what is the English of di bawah? Under. Betul. Agus Mandala, what is the English of di depan? In front of. Oke, bagus, sekarang udah bisa ya. Agus, ingat nggak what is the English of di belakang?
Behind ya. Oke, nanti kita pelajari lagi untuk selengkapnya. Kemudian siapa di sini bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Dari setiap kelompok, Miss mau satu orang perwakilan memberikan kesimpulan. Apa saja yang kita pelajari, apa yang menyenangkan, seperti itu. Coba. Dari kelompok terakhir, kelompok 5. Siapa? Oke. Apa yang bisa disampaikan Agus Bandara? Apa kegiatan kita hari ini, Agus? Belajar bahasa Inggris. Apa yang dipelajari? Arah-arah. Yang menurut Agus Bandara susah itu apa? Arah-arahnya. Oke, next one. Group 4. Alvin sama Meli, siapa? Kesimpulannya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang letak sama arah. Iya, ice breakingnya Alvin, apa yang Alvin ingat? Tentang nama ini gitu. Itu, oke, itu bukan ice breaking ya? Ice breakingnya itu tadi di awal, yang warna itu sama yang tadi ya, kata itu yang puisi. Oke, kelompok 3. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam kelompok kami yaitu ada pertama di mana kami mengenal sebuah gedung-gedung di sekolah, baik itu di perpustakaan, ruang kepala sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada menentukan arah atau mencari arah di mana tempat yang kita akan tujukan. Yang ketiga yaitu ada ice breaking. Ice breakingnya ada 2 seperti yang tadi, ada asah otak dan ada mencari sesuatu barang dengan menggunakan kosakata bahasa Inggris. Itu saja kesimpulan dari saya. Oke, bisa kita lanjutkan. Sekarang Miss mau melakukan evaluasi. Jadi tentang pembelajaran kita hari ini, Miss akan berikan 5 soal. Nih, kelihatan ya? Oke, 5 soal. Jadi siapkan handphone. Gimana maunya, di handphone atau di kertas? Handphone. Kalau kalian yang bawa handphone silakan gunakan handphone. Yang tidak bawa handphone boleh di kertas ya. Semuanya Bang. 5 aja, 5 soal. Ya semua ambil. Tolong dibagikan ke teman-temannya. Silakan diisi refleksi atau sebenarnya seperti kesimpulan ya. Refleksi kegiatan bagaimana kalian melihat pembelajaran hari ini. Coba kalian lihat gimana pembelajaran hari ini. Pin, tolong Pin. Ya, nama panggilan boleh. Silakan diisi. Kita semua ya mengumpulkan refleksi. Jadi anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Miss mau tanya sekarang, menurut kalian dengan melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bahasa Inggrisnya, apakah itu efektif? Kenapa bisa efektif? Ya tertib, betul sekali. Jadi belajar disiplin lagi, teratur, tidak sembarangan menggunakan handphonenya ya. Dulu kan kalian langsung tiba-tiba tengok di meja, tengok ya. Jadi sekarang sudah lebih serius, ya ngaca-ngaca gitu. Oke. Jadi sebelum menutup kelas hari ini, Miss mau kalian menatap teman di sebelahnya. Sekarang kita lakukan yang namanya afirmasi. Attention please. Attention please. Ya nggak apa-apa. Boleh nanti sama siapa yang boleh. Jadi gini, Miss mau. Hello. Oke. Attention please. Miss mau kalian melihat temannya masing-masing, kemudian mengutarakan afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Kalian memberikan pujian kepada temannya, memotivasi temannya. Hari ini kamu sudah bekerja dengan baik. Semoga di lain kesempatan dapat ditingkatkan. Silakan ngobrol sama temannya. Sudah, coba berikan salah satu perwakilan. Siapa yang mau memberikan sebagai perwakilan nih? Memberikan afirmasi positif. Oke, Aditya angkat tangan sini Aditya. Aditya sama dia boleh. Ya. Gini. Ayo berikan afirmasi positif sama temannya. Apa yang kamu katakan sama teman tentang pembelajaran hari ini? Coba katakan. Seru sekali ya pelajaran ini. Ini percakapan ya.
kasih dia pujian, kasih motivasi. Kasih yang baik. Ya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih teman. Ya, mereka berdua sudah memberikan salah satu contoh memberikan afirmasi positif. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah dapat diakhiri. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan di unit 2, yaitu tentang ekstrakurikuler di sekolah. Jadi tadi gedung-gedungnya, nanti pertemuan berikutnya tentang ekstrakurikuler di sekolah. Ya, jadi itulah pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Absent number 2. Where are you? Lead the prayer. Stand up please and lead the prayer. Stand up please. Lead the prayer. Let's pray together. Lead the prayer. Let's pray together. Close your eyes. Say to your God to make this lesson today is useful for you and you can finish this lesson happily. Thank you. Ditutup oleh ketua kelas. See you. Oke, terima kasih. Ibu Putu, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Ya, luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Baik, setelah kemarin kita observasi di kelas tentang kegiatan proses pembelajaran, maka hari ini kita bertemu kembali. Tujuan kita adalah membincangkan hal tersebut, gitu. Karena dengan seperti itu kita bisa berbagi nanti mana yang bisa kita kembangkan lagi, atau barangkali perlu masih ada yang harus kita evaluasi bersama-sama, ya. Jadi karena sudah berlangsung kegiatan kita kemarin di kelas, kalau menurut Ibu, kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah saya ikut mendampingi kemarin? Jadi kalau boleh jujur, dari awal saya merasa kurang percaya diri, Bapak. Tentunya khawatir, risau gitu. Namun beriring atau seiring berjalannya proses pembelajaran, saya merasa sangat senang dan antusias dengan kehadiran Bapak di kelas gitu. Karena cukup mendukung ya Bapak ya, jadi situasi kelas juga menjadi lebih kondusif. Saya juga senang mendengarnya. Kalau Ibu bisa senang seperti itu, proses pembelajaran itu Ibu bilang kondusif begitu. Kalau misalnya boleh tahu begitu, dari proses pembelajaran kemarin itu kalau kita nilai diri sendiri lah gitu misalnya Ibu ya, kan pasti kita bisa melihat mana yang sudah berhasil sesuai tujuan pembelajaran yang kita kembangkan, mana yang kira-kira belum berhasil, kan begitu. Nah, kalau misalnya diskalakan gitu lah, misalnya kita punya skala 1 sampai 10 untuk semua keberhasilan. Proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu sekiranya ada di rentang berapa Ibu ya? Jadi sebenarnya cukup susah ya Bapak ya untuk menilai diri sendiri. Yang paling tepat menilai kan orang lain begitu. Namun kalau dari pandangan saya sendiri, sudut pandang saya sendiri, dari keseluruhan proses pembelajaran mungkin di antara skala 7 sampai 8 Bapak. Oh, luar biasa sekali ya Ibu. Semangat Ibu. Sudah skalanya 7 sampai 8, luar biasa. Ini artinya proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu kembangkan itu 70% atau hampir sebagian besar sudah tercapai. Walaupun karena belum 10 ini skalanya, pasti ada beberapa yang belum kan begitu nih. Nah, untuk kita bisa berbagi seperti tujuan kita bertemu hari ini, kalau menurut Ibu hal-hal baik apa yang sudah tercapai dalam proses pembelajaran kemarin? Jadi mungkin yang saya amati atau saya rasakan Bapak nih dari keseluruhan proses pembelajaran, yang pertama saya merasa bahwa proses pembelajaran dengan 2 jam pembelajaran tersebut sudah dapat mencapai 2 tujuan pembelajaran yang saya tetapkan atau saya rancang. Jadi keseluruhannya sudah mencapai tujuan pembelajaran meskipun belum maksimal. Nah, yang kedua di sini saya melihat atau mengamati adanya rasa percaya diri atau antusias siswa yang meningkat dengan saya membagi kelompok-kelompok itu dengan adanya tutor sebaya. Jadi saya berikan leader-leader dari masing-masing kelompok. Jadi tidak ada kelompok yang sangat aktif atau sangat pasif. Jadi di sini ya
kurang lebih merata meskipun 1-2 orang masih belum mampu. Kemudian di sini yang ketiga tentunya siswa merasa sangat antusias, merasa sangat senang dan malah bahkan merasa jam pembelajarannya kurang karena dengan adanya saya selip-selipkan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Mungkin itu untuk kelebihan atau hal baik yang dapat saya amati, Bapak. Oh, luar biasa sekali. Di pembelajaran kemarin, kalau menurut Ibu yang baik itu 2 jam pelajaran itu terasa kurang gitu. Kenapa? Satu, antusias siswa yang tadi sudah meningkat, rasa senang muncul di siswa, Ibu sudah memberikan game lain sebagainya. Kemudian siswa juga rasa PD-nya meningkat. Ibu kalau yang tidak salah mendengarnya tadi menggunakan model kelompok dengan menggunakan tutor sebaya. Karena ini hal baik, biar bisa kita nanti berbagi kepada yang lain. Langkah apa yang sudah Ibu lakukan sehingga kelompok itu menjadi seperti itu baiknya? Jadi yang pertama berdasarkan asesmen diagnostiknya, di situ saya sudah memilih leader-leader dari mata pelajaran bahasa Inggris ini. Saya sudah menentukan dari jumlah keseluruhan siswa, saya dapat memilih beberapa leader, itu nanti akan saya selipkan atau masukkan di setiap kelompok. Jadi harapan saya nanti mereka dapat memotivasi atau memicu rekan-rekan lainnya untuk dapat aktif dan terdorong untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian saya sudah berusaha untuk mendampingi perkembangan setiap kelompok secara keseluruhan. Saya melihat bagaimana sih proses pembelajaran mereka, di mana yang saya harapkan setiap anggota itu berperan aktif sesuai dengan perannya masing-masing di setiap kelompok. Ya Ibu, terima kasih. Nanti kita berbagi sama yang lain bahwa dalam bentuk kelompok seperti itulah caranya. Memang luar biasa sekali sampai proses pembelajaran itu bisa menyenangkan, anak-anak aktif begitu. Nah, demikian proses pembelajaran sudah berlangsung kemarin. Tadi sekiranya masih ada yang lagi 20% belum tercapai begitu Bu ya. Kan skalanya baru 7 sampai 8 tadi bilangnya. Yang baik ini kita nanti berbagi, yang dirasa barangkali belum tercapai nanti kita kembangkan bersama-sama Bu ya. Nah, di antara itu kira-kira apa kendala pembelajaran kemarin yang menurut Ibu temukan yang belum tercapai? Jadi mungkin kalau yang dapat saya amati seperti yang apa saya katakan pada praobservasi Bapak, bahwa di kelas yang saya ajarkan atau saya bimbing di sini atau saya didik di situ saya tidak bisa atau belum mampu memfasilitasi mereka secara keseluruhan. Ada saja murid yang tertinggal begitu. Nah, sama halnya dengan pada saat observasi pembelajaran yang observasi tersebut, masih ada di masing-masing kelompok 1 atau 2 siswa atau murid yang memang mereka itu kemampuannya tergolong sangat rendah dibanding rekan yang lainnya. Jadi masih saja tertinggal. Saya belum mampu memfasilitasi mereka begitu Bapak. Nah, yang kedua di sini saya merasa dengan metode yang saya pilih yaitu PBL, Problem Based Learning-nya belum dapat teraplikasikan dengan baik. Kenapa? Di sini saya merasa bahwa saya belum memberikan mereka suatu permasalahan yang dapat memicu kemampuan berpikir tingkat tingginya mereka. Jadi critical thinking-nya belum muncul Bapak. Mungkin itu yang dapat saya amati sebagai kelemahan dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Ya, gitu Bapak. Baik Ibu, itu penilaian diri yang jujur sekali bahwa benar kalau kita seperti yang Ibu sampaikan tadi belum maksimal kita berikan pendampingan sehingga ada 1-2 siswa atau bahkan barangkali lebih dari itu yang belum maksimal dalam kontribusinya dalam pembelajaran dan begitu. Kemudian Ibu menemukan kendala terutama di penerapan PBL, yaitu masalah kadang yang diberikan itu belum mampu memunculkan pemikiran atau sikap kritis dari siswa itu sendiri. Kan itu kendalanya tadi. Nah, untuk kendala semacam itu barangkali Ibu sudah punya bayangan, perencanaan gitu, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan untuk hal tersebut? Ya. Mungkin Bapak ini saya mungkin akan lebih mengaktifkan leader-leader dari setiap kelompok, atau mungkin nanti saya akan memilih co-leadernya. Jadi ada pendamping dari leader tersebut supaya tidak kewalahan membimbing temannya.
Kemudian di sini saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana nanti saya harap lebih mampu memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa yang kemampuannya tergolong masih rendah. Oke. Terus untuk yang mampu memunculkan pemikiran kritis seperti tadi itu, seperti apa nanti kira-kira model masalah yang mau Ibu kembangkan? Baik. Jadi mungkin saya amati bahwa pembelajaran saya sebelumnya itu permasalahannya saya berikan masih ringan. Kenapa di sana saya memberikan permasalahan yang tergolong ringan, Bapak, sehingga belum memunculkan pemikiran yang kritisnya? Karena saya memikirkan rentang waktu yang singkat, 2 jam pembelajaran. Kemudian saya juga mengajar di kelas 7, yang mana kita ketahui bersama, bahkan menulis satu kata pun mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi itu kendala yang mungkin cukup signifikan untuk proses pembelajaran saya. Jadi nanti di kedepannya tentunya saya tetap mencobakan untuk memberikan pembiasaan kepada mereka supaya terbiasa dengan kecepatan yang lebih baik lagi. Saya mungkin itulah seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, saya akan menambahkan co-leader untuk membantu si leader ini. Jadi saya harapkan kemampuan mereka lebih cepat lagi, lebih pesat, baik dalam menulis, kemudian berinteraksi, kemudian berpikir tingkat tingginya pun akan muncul perlahan-lahan seiring waktu beriringan dengan permasalahan yang semakin tinggi saya berikan konteksnya. Oh, luar biasa sekali, mudah-mudahan itu bisa tercapai ya Bu ya. Idenya bagus sekali, saya senang sekali mendengarnya, dan baru mendengarnya saat ini. Saya juga ingin mengembangkan seperti itu, bahwa dalam belajar kelompok tidak hanya ada ketua kelompok saja, tapi ada co-leadernya, pendamping dari ketua, sehingga seperti bayangan Ibu tadi, dalam proses waktunya bisa lebih cepat membagi tugas-tugas mereka. Kemudian ada tadi diferensiasi, itu biar sesuai dengan diagnostiknya gaya belajar siswa, itu bagus sekali. Nah, untuk waktu masih terkendala dengan waktu. Kalau menurut Ibu ada enggak upaya bagaimana agar waktu, anggaplah 2 JP itu mampu sesuai dengan tujuan yang kita mau capai? Baik. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, permasalahan saya memang di waktu, Bapak, untuk memunculkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kemudian bermakna untuk siswa. Di sini saya memikirkan tadi co-leader salah satu solusinya. Kemudian yang kedua tentunya pembiasaan, di mana saya mungkin kalau diberikan kesempatan akan memberikan pembelajaran di luar jam pembelajaran lewat handphone seperti itu. Jadi memberikan mereka video-video pembelajaran supaya nanti lebih awal mengetahui tentang topik pembelajarannya. Jadi lebih cepat saya harapkan di kelas, tidak lagi terbata-bata begitu. Kemudian yang kedua mungkin device yang saya gunakan. Sejauh ini saya berusaha memberikan siswa keleluasaan, mereka boleh secara berkelompok atau pribadi untuk menggunakan device-nya. Jadi kalau secara pribadi mungkin device yang digunakan banyak, jadi mereka kewalahan untuk masuk ke server yang saya gunakan. Jadi mungkin nanti saya coba perlahan untuk mengurangi device dulu, bagaimana saya nantinya melihat apakah itu akan lebih efisien untuk terkait waktunya. Itu mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Baik Ibu, luar biasa sekali. Kalau yang tadi terakhir itu artinya kalau tidak salah tangkap maknanya itu penggunaan teknologi, kemudian menghemat waktu dengan blended gitu ya. Tidak hanya harus belajar di kelas, sebelumnya pun sudah bisa dibagikan materi-materi kan gitu Ibu ya. Kira-kira untuk hal itu kapan Ibu akan laksanakan? Mungkin secepatnya Bapak di pertemuan berikutnya di jadwal kelas 7D atau kelas 7 yang lainnya, mungkin kalau bisa dengan bantuan dan bimbingan Bapak lagi sebagai observer. Terima kasih ya. Jadi di pertemuan berikutnya, nah kalaupun tidak harus di kelas 7D, di kelas mana saja, karena kita berfungsi untuk mengimbaskan itu, tidak hanya kelas 7D saja yang harus bisa. Barangkali di kelas 7A, 7B, silakan Ibu komunikasi dengan kami dan saya siap mendampingi sambil saya juga belajar ya. Kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan lagi tentang hal ini? Saya rasa untuk saat ini cukup Bapak. Mungkin nanti di rencana tindak lanjut berikutnya saya mohon masukan dari Bapak. Ya Ibu, terima kasih. Kalau begitu pastinya kalau ada salah kata nanti saya mohon maaf.
untuk proses pembelajaran yang sudah berlangsung sudah demikian menurut saya baik. Itu kita akan berjumpa kembali minggu depan sesuai dengan jadwal pembelajaran. Terima kasih. Kita tutup dengan Om Santi. Om Santi, Om Santi. Sebelumnya terima kasih Pak Man. Jadi sama begitu ya. Jadi tidak ada hal yang bisa dia komentari karena semuanya sudah lengkap dan komplit gitu kan ya. Yang apresiasi untuk Pak Man sama tentunya luar biasa. Jadi Pak Man sudah area Pak Man sebagai seorang coach itu sudah luar biasa. Tidak masuk ke dunianya si coach, gitu juga nanti coach nggak masuk ke dunianya si gininya coachnya. Jadi memang luar biasa sekali yang perlu saya ginikan. Jadi alur daripada coachingnya sudah berlangsung dengan baik dengan beberapa itu, dan Pak Mang sudah menyampaikan. Jadi ini pertanyaan Pak Mang itu luar biasa sekali. Jadi untuk menumbuhkan atau menggagas ide dan gagasan dari si coach ya, dari buku tulisnya luar biasa saya rasa. Jadi kalau seperti ini ada yang bisa dia komentari ya, karena pada prinsip coachingnya itu saya lihat sudah terjadi kesetaraan ya. Jadi antara Pak Man dengan Pak Putunya itu tidak ada antara atasan dengan bawahan. Jadi sudah mencair gitulah, cair jadinya, sehingga Bu Putunya tadi sudah menyampaikan dia secara jelas. Jadi terkait dengan progres yang dia hasilkan maupun nanti hal-hal yang harus dia perbaiki ke depannya itu sudah luar biasa. Dan diskusi tadi pun sudah sangat konstruktif sekali, sangat membangun seperti itu. Jadi mohon ini bila perlu dijadikan video itu Pak Man bersama fotonya, kemudian nanti bisa di share ke teman-temannya ataupun di ininya, itu bisa dijadikan acuannya. Seorang kepala sekolah pun dengan kapasitas yang sudah sekian tahun di kelas sekolah, saya rasa belum bisa melakukan proses pembicaraan coaching seperti ini. Ini dalam jangka waktu yang singkat, yang apresiasi Pak Mas itu luar biasa sekali ya. Nah mungkin untuk kedepannya Pak Man yang hanya masukkan satu saja, gitu kan yang masuk saja, yang dari percakapan observasinya sudah luar biasa. Kemudian di percakapan pasca observasinya itu sangat luar biasa kembali. Tapi ada satu yang mungkin terlupakan sedikit saja Pak Man ya dari referensi. Nah begitu Pak Man tadi masuk ke dalam menyampaikan bagaimana perasaan daripada buku itu terkait dengan proses pembelajaran tadi, dan apa hal yang sudah dicapai gitu kan ya, kemudian apa yang masih menjadi kekurangan kan gitu kan ya. Nah yang sudah Pak Man tadi dari buku itunya kan sudah sampaikan tadi. Jadi misalkan hal yang perlu diperbaiki tadi seperti misalkan masih ada beberapa murid yang tertinggal ya, karena mungkin dari segi IQ mungkin ya, karena masih terbelakang, kemudian PBL-nya mungkin belum maksimal sekali kan, itu kan sudut pandang dari buku itunya. Seharusnya Pak Man di akhir itu ya mohon izin sama buku itu untuk menyampaikan hasil observasi yang Pak Man. Itu aja yang dilakukan ya. Jadi mohon izin sama buku itunya, kemudian ya, jadi antara potret yang disampaikan sama buku itunya dengan Pak Man kan nyambung jadi. Ya mungkin saja ada beberapa sisi karena dia asik mengajar, jadi buku itu mungkin tidak semua bisa memperhatikan dari sudut pandang A sampai Z-nya. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan. Disitulah Pak Man nanti menyampaikan hasil observasinya kan ya. Nah setelah hasil observasinya, kemudian sekarang masuklah tadi bagaimana upaya untuk melakukan perbaikan ke depannya. Saya rasa dari buku itu luar biasa ide dan kreatifnya untuk menyampaikan bagaimana sih untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya gitu ya. Dengan adanya kolidor tadi, kemudian dengan ruang divisi tadi lebih diperbanyak kembali kan gitu kan ya. Jadi dengan memberikan ya materi-materi walaupun bukan dalam bentuk bukan dalam jam pembelajaran, tapi di ruang itu sudah diberikan materinya sebagai bentuk stimulus pada siswa sehingga nanti proses pembelajarannya lebih cepat bisa didirikan ya. Jadi dan juga mungkin menggunakan berbagai macam alat bantu pembelajaran seperti
ya isi software-softwarenya silahkan dikembangkan, itu udah luar biasa saya rasa. Ya, nah itu aja perbaikan sedikit kamu lupa menyampaikan hasil observasi yang telah ini kan ya. Ya, jadi mungkin ada satu sisi yang mungkin ini kan ya. Mungkin dari semua karena kita membangunnya adalah dalam bentuk kelompok gitu kan ya. Jadi mungkin tidak semua kita bisa jangkau kan gitu kan ya. Jadi walaupun kita keliling berputar memberikan apa namanya memberikan bantuan, memberikan scaffolding pada kelompoknya itu, tapi ada mungkin beberapa hal yang tidak terlewatkan gitu kan ya. Nah itu aja yang sedikit karena yang ini kan evaluasi, tapi pada prinsipnya apa yang diharapkan hari ini sangat ekspektasi yang luar biasa sekali ya. Jadi di atas ekspektasi kalau orang bilang itu ya, jadi saya berikan nilai 99 teman ya. Terima kasih. Jadi begitu, terima kasih atas ininya dan meluangkan waktunya dan berkolaborasi dengan namanya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya kalau butuhnya nanti ke grup penggeraknya nanti kan bisa kan ya dijadikan sebagai sharing pengalaman. Jadi hal-hal seperti ini yang kita kembangkan. Memang